Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 12 Perbankan 1 akan membahas materi tentang pegadaian. Sebelum ke pembahasan materi, izinkan saya dan rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia sebagai moderator dan penyaji 4. Perkenalkan, nama saya Asti Fujulustari sebagai notulen dan penyaji 1. Perkenalkan, nama saya Intan Gintari Putri sebagai penyaji 3. Perkenalkan, nama saya Wafa sebagai penyaji 2. Yuk, langsung simak pembahasannya. Pegadaian adalah perusahaan negara yang berstatus perusahaan umum atau perum. Pegadaian juga merupakan lembaga keuangan bukan bank yang kegiatannya menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu untuk memperoleh sejumlah uang. Pegadaian sendiri memiliki fungsi yaitu menyediakan uang pinjam atas dasar hukum gadai. Keuntungan usaha pegadaian. Pihak pegadaian tidak mempermasalahkan untuk apa dana gadai tersebut digunakan. Tujuan usaha pegadaian. Wadah untuk menjaminkan barang agar mendapat uang dan menebusnya kembali setelah jangka waktunya terlewati. Selanjutnya mengenai manfaat perusahaan pegadaian. Prosedur yang relatif sederhana dan dalam waktu yang cepat dibanding kredit perbankan. Selanjutnya ada produk dan jasa pegadaian. Yang pertama, gadai emas. Gadai emas ini yang digadaikannya hanya seperti perhiasan emas maupun logam emas. Yang kedua, non emas. Non emas ini seperti HP, laptop, atau elektronik lainnya. Selanjutnya yang ketiga, tabungan emas. Seperti kita menabung ke pegadaian, pada saat jatuh tempo boleh dicairkan berupa emas atau uang. Yang terakhir, gadai kendaraan. Yang digadaikan hanya BPKB-nya saja. Selanjutnya mengenai alur proses transaksi oleh nasabah. Yang pertama, nasabah datang ke outlet pegadaian terdekat dengan membawa KTP dan barang jaminan. Dan isi formulir pengajuan sesuai KTP atau identitas diri. Lalu, serahkan jaminan ke petugas dan petugas akan menentukan besarnya harga jaminan atau taksir. Selanjutnya, payment atau konfirmasi uang. Selanjutnya, pembahasan mengenai mekanisme transaksi pembayaran cicilan pinjaman. Yang pertama, nasabah datang ke outlet pegadaian terdekat dengan membawa surat gadai. Selanjutnya, petugas pegadaian akan mencatat kapan nasabah melakukan pembayaran angsuran, besar angsuran, dan tanggal seharusnya membayar. Jika melebihi tanggal yang seharusnya, maka akan dikenai denda. Dan yang terakhir, jika masa pinjaman berakhir dan angsuran belum lunas, maka barang yang dijaminkan dianggap hangus dan tidak bisa ditebus. Selanjutnya ada mekanisme transaksi pelelangan. Yang pertama, petugas melelang barang-barang nasabah. Kedua, nasabah melakukan penawaran harga terhadap barang. Jika disetujui, barang bisa ditebus kembali. Dan yang ketiga, ada barang-barang yang sudah laku dilelang, dicatat kapan, harga, serta siapa pembelinya. Dan untuk pembeli barang pelelangan, akan dicatat nama, nomor handphone, dan alamat. Selanjutnya ada proses pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang pertama, ada barang yang dapat dan tidak dapat digadaikan. Barang yang dapat digadaikan diantaranya barang perhiasan seperti emas, barang elektronik, kendaraan atau BPKB, juga sertifikat rumah atau tanah. Dan juga ada barang yang tidak dapat digadaikan, diantaranya binatang ternak, barang yang cepat busuk dan rusak, barang ilegal, dan senjata api. Dan selanjutnya ada penaksiran, yaitu penilaian yang dilakukan oleh petugas atas suatu barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah kepada pihak pegadaian untuk menentukan jumlah uang yang akan diberikan kepada nasabah. Selanjutnya ada pemberian pinjaman. Nilai taksiran atas barang yang akan digadaikan tidak sama dengan besarnya pinjaman yang diberikan. Uang yang diterima berkisar 80-90%. Selanjutnya ada pelunasan.
Nasabah dapat melunasi setiap saat tanpa harus menunggu jatuh tempo. Pelunasan pinjaman dan sewa modalnya atau bunga dibayar langsung ke kasir disertai dengan surat gadai. Dan yang terakhir ada pelelangan. Pelelangan terjadi ketika saat masa jatuh tempo habis dan nasabah tidak bisa menebus barang atau tidak mampu menebus barang. Dan juga saat masa pinjaman habis, nasabah tidak memperpanjang batas waktu pinjaman. Dan sampailah pada pembahasan yang terakhir, yaitu perbedaan pegadaian konvensional dan syariah. Perbedaannya terletak pada akad yang digunakan. Pegadaian syariah, akad utamanya yang digunakan adalah akad ran dan mun'ah. Ran merupakan utang piutang dengan menahan barang sebagai jaminan atas utang, dan mun'ah adalah biaya pemeliharaan barang. Baik, sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak videonya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.